Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam. Salam mahasiswa. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup. Saya Mada Hafid, Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten. Dalam menanggapi situasi dan kondisi di Provinsi Banten pasca aksi buruh tanggal 22 Desember 2021 di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, maka kami BEM Nusantara Provinsi Banten menyatakan sikap dan mengecam terhadap aksi arogansi oknum buruh di kantor Gubernur Banten dan menyatakan sikap secara tegas. 1. Mengutuk secara keras dan mengecam tindakan arogansi oknum buruh yang melakukan aksi dengan memasuki kantor Gubernur Banten dan berujung dengan tindakan anarkisme dan merusak fasilitas negara. 2. Kami sangat prihatin atas hilangnya marwah pemerintah Provinsi Banten akibat aksi anarkisme dan arogansi buruh sehingga menciptakan polarisasi di masyarakat. 3. Kami sangat menyayangkan keamanan yang dilakukan oleh Polda Banten terkait pengendalian massa dan kami BEM Nusantara Provinsi Banten secara tegas mendesak Polda Banten untuk menindak tegas dan menangkap oknum buruh yang melakukan tindakan anarkisme. Dan apabila pihak Polda Banten tidak segera menangkap oknum pendemo anarkis, maka kami akan melakukan aksi secara besar-besaran di halaman Polda Banten. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Tentu saja kita menyesalkan apa yang disampaikan dalam video tadi. Bisa jadi saat ini mereka sebagai mahasiswa, tapi pada saatnya mereka juga akan menjadi buruh. Pada saatnya mereka juga akan merasakan apa yang diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan tidak hanya kalangan buruh yang menyesalkan pernyataan tadi, tapi juga dari kalangan mahasiswa sendiri juga menyayangkan begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh mereka yang mengaku sebagai BEM Nusantara. Kita bisa baca di pemberitaan di banpos.co, di sana dikatakan bahwa BEM Nusantara dinilai lecehkan marwah mahasiswa, seruan boikot menggema. Jadi di berita ini disampaikan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau BEMNUS Banten dinilai melecehkan marwah mahasiswa setelah menyatakan sikap mengecam aksi yang dilakukan oleh buruh beberapa waktu yang lalu. Seruan boikot BEMNUS pun menggema. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik atau SWOT Cabang Serang, Joni Akbar Al-Firman. Ia mengatakan bahwa BEMNUS lebih memilih untuk membela Wahidin Halim ketimbang membela buruh. Klaim perwakilan mahasiswa tapi kok melindungi marwah penguasa yang jelas-jelas sudah menghina kaum buruh yang sampai saat ini sudah menjadi motor penggerakan. Ujarnya dalam rilis yang diterima Sabtu 25 Desember 2021. Firman mengaku aneh dengan sikap yang disampaikan oleh BEMNUS yang mengatakan bahwa aksi buruh pada Rabu lalu telah menghilangkan marwah Pemprov, khususnya Gubernur Banten. Padahal menurutnya, Gubernur Banten sendiri yang menghilangkan marwah Pemprov dengan melecehkan buruh. Nggak nampak batang hidungnya ketika Gubernur mengeluarkan statement yang jelas-jelas melukai hati buruh. Malah pas nongol ada di ketek penguasa. Ini yang malah menghina marwah pergerakan, yang seharusnya mereka ikut berjibaku dengan buruh menuntut keadilan, tegasnya. Menurut Firman, apa yang dilakukan oleh para buruh dengan masuk ke dalam ruang kerja gubernur merupakan bentuk akumulasi kekecewaan rakyat pada pemimpinnya. Lah, ini kan bentuk responitas buruh. Mereka kecewa pada pemimpinnya. Mereka sudah aksi berjilid-jilid untuk meminta kenaikan upah. Gubernur Banten malah mengeluarkan pernyataan yang melukai hati buruh, tuturnya. Firman juga mengakui bahwa tindakan beberapa oknum buruh tidak dapat dibenarkan. Namun hal itu sudah menjadi konsekuensi pejabat daerah yang tak berani tampil di depan masyarakat saat ada masalah. Tapi itu udah konsekuensi gubernur. Uang dia nggak berani unjuk gigi di depan para buruh. Jika bilang sibuk, toh mereka sudah melakukan aksi terus-terusan. Kenapa nggak ditemuin? Ucapnya. Mantan Ketua Bidang Advokasi SWOT Win SMH Banten ini menyerukan agar seluruh gerakan mahasiswa melakukan pemboikotan terhadap BEMNUS. Boikot aja udah, tegasnya. Senada disampaikan oleh Ketua Umum Pusat Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tangerang atau GMKTA, Muhammad Halabi. Ia pun mengaku akan turut ikut serta dalam pemboikotan BEM Nusantara Perwakilan Banten. Halabi juga mengatakan bahwa sikap acuh yang ditunjukkan oleh WH dan Andika Hasrumi merupakan tindakan pengecut.
sebab ia menilai WH dan Andika tak berani muncul di hadapan para buruh dan mempertanggungjawabkan omongannya. Menurutnya, WH Andika tidak mencerminkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab, sebab tak mampu menjawab persoalan-persoalan buruh, namun malah menghilang dan terkesan memiliki kesalahan. Sangat tidak mencerminkan pemimpin yang bertanggung jawab. Seharusnya apapun yang menjadi masalah di Banten harus dihadapi, ajak duduk bersama, bukan malah ngumpet dan terkesan punya salah, tandasnya. Ini menarik begitu ya, kalau apa yang disampaikan oleh para mahasiswa justru ditanggapi sendiri oleh para mahasiswa yang justru mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh BEM Nusantara itu justru menghilangkan marwah gerakan begitu. Dan yang menarik itu juga ada tantangan debat terbuka begitu yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal dari blog Politik Pelajar itu kepada Mat Habib dari BEM-Nus Banten yang menyatakan bahwa polisi harus bertindak tegas terhadap para buruh yang melakukan aksi demonstrasi. Kita akan melihat apakah tantangan debat terbuka ini juga akan ditanggapi dari pihak BEM Nusantara. Kritik juga disampaikan oleh Ketua Kami Banten yang menyatakan bahwa mahasiswa harus jernih melihat persoalan buruh. Seperti diberitakan dalam harianrakyatbanten.com, di sini dikatakan bahwa Ketua Umum PW Kami Banten, Pardian Dwi Fresa, merespon pernyataan sikap dari gerakan mahasiswa yang menilai aksi buruh pada hari Rabu anarkis dan menjatuhkan wibawa pemerintah provinsi. Kami sangat menyayangkan adanya salah satu gerakan mahasiswa di Banten yang kurang jernih melihat persoalan buruh. Mereka menganggap bahwa aksi buruh yang terjadi pada hari Rabu dinilai anarkis dan menjatuhkan wibawa pemerintah karena berhasil menduduki ruang kerja gubernur, ujar Pardian. Seperti yang kita ketahui dalam Instagram Humas Polda Banten juga sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada fasilitas negara yang dirusak oleh aksi buruh tersebut. Pardian juga menyayangkan sikap dari pemerintah Provinsi Banten yang dinilai tidak merespon dengan baik kedatangan para peserta aksi buruh. Peristiwa ini tentunya tidak akan terjadi jika pemerintah Provinsi Banten mau mendatangi masa aksi dari buruh, lalu berdialog, berdiskusi, dan mencari solusi bersama. Tidak ada salahnya jika Pemprov Banten datang ke tengah-tengah masa aksi, hal itu tidak akan menurunkan wibawa dan derajat pemerintah, jelasnya. Menyikapi peristiwa ini, Pardian juga mengingatkan pemerintah Provinsi Banten agar lebih bijak lagi merespon keinginan para buruh. Dalam masa kondisi sulit seperti ini, semua pihak harus memiliki empati yang lebih tinggi terhadap siapapun. Sekali lagi kami tegaskan, kami wilayah Banten akan tetap berdiri bersama buruh, tani, dan mahasiswa yang benar-benar memperjuangkan keadilan, bukan mahasiswa yang sudah tersumbat hati nuraninya, tutup Pardian. Saya kira dukungan terhadap kaum buruh semakin luas begitu ya, di samping dari elemen masyarakat, tapi juga dari gerakan mahasiswa sendiri juga masih ada yang jernih melihat persoalan ini, dan kemudian memilih untuk berdiri bersama kaum buruh, dan tentu saja ini memberikan satu energi bagi gerakan yang akan terus meminta agar keadilan bisa ditegakkan.